warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Ibu. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Ibu minta Dila silakan pimpin doanya ya, Nak. Baik, Bu. Sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apa kabar anak-anak Ibu? Baik, Bu. Baik, Bu. Baik. Semoga kita sehat-sehat selalu ya. Oke, baiklah Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Cindy Ardianti. Hadir, Bu. Dila Febriza. Hadir, Bu. Aulia Tara. Hadir, Bu. Abdi Maharsya. Hadir, Bu. Asti Indah. Hadir, Bu. Dila Devrilia. Hadir, Bu. Lili Matondang. Hadir, Bu. Nurmala Hayati. Mungkin ada kendala jaringan, nanti kalian kabari aja dia di grup WA ya. Safira Azara. Mungkin ada kendala jaringan juga. Selanjutnya yang terakhir, Suryani Kartika. Hadir, Bu. Sepertinya semuanya hadir ya pada pertemuan kali ini. Selanjutnya, apakah kalian sudah siap mengikuti pembelajaran kita pada hari ini? Insya Allah siap, Bu. Siap, Bu. Wah, sepertinya kalian sudah siap ya. Untuk itu, Ibu minta kalian untuk menyiapkan buku serta alat tulis dan hal-hal yang tidak berkaitan dengan pelajaran kita pada hari ini tolong disingkirkan ya. Udah disiapkan? Udah, Bu. Udah, Bu. Baik. Materi kita pada hari ini adalah ukuran penyebaran data. Minggu lalu Ibu sudah menyuruh kalian untuk membaca materi ini. Materi ini merupakan lanjutan dari materi minggu lalu. Sebelum itu, Ibu ingin memberitahukan kalian mengenai manfaat dari mempelajari ukuran penyebaran data. Terlebih dahulu, Ibu share screen dulu ya. Apakah sudah terlihat share screen-nya? Sudah, Bu. Baiklah. Nah, di sini Ibu minta kalian perhatikan ilustrasi berikut ini. Terdapat suatu informasi, yaitu pada suatu hari terdapat suatu kelompok anak pramuka yang berencana akan menyeberangi sungai. Dari informasi yang diperoleh, diketahui bahwa dalamnya sungai secara rata-rata adalah 1,4 meter. Selain itu juga diketahui bahwa tidak ada anak yang tingginya di bawah 1,4 meter. Nah, jika hanya berdasarkan informasi ini dan kemudian diambil keputusan untuk menyeberangi sungai, maka yang terjadi adalah bisa saja sebagian anak yang tidak bisa berenang akan tenggelam. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan dalamnya beberapa titik atau bagian sungai tidaklah sama atau bervariasi. Dengan kata lain, ada bagian tertentu dari sungai tersebut yang dalamnya mungkin sekitar 1,7 meter atau bahkan lebih. Oleh karena itu, tidak heran jika mungkin saja ada anak yang tenggelam karena
mempunyai tinggi di bawah tinggi sungai tersebut. Nah, berdasarkan informasi tersebut, kita menyadari bahwa penyajian data dengan hanya mengandalkan ukuran pemusatan data tidaklah cukup untuk menggambarkan sekumpulan data dan bahkan cenderung bisa menyesatkan. Untuk menghindari hal itu, maka diperlukanlah informasi lain mengenai variasi atau penyebaran data. Oleh karena itu, kita tidak hanya cukup mempelajari ukuran pemusatan data, kita juga harus mempelajari ukuran penyebaran data. Nah, setelah memahami ilustrasi yang Ibu berikan ini, Ibu harap kalian fokus dan tetap memperhatikan pelajaran Ibu, karena ini manfaatnya bisa kita gunakan di kehidupan kita sehari-hari, seperti contoh yang tadi Ibu jelaskan. Selanjutnya, Ibu ingin mengingatkan kembali kepada kalian mengenai materi minggu lalu, yaitu mengenai ukuran pemusatan data. Apakah ada yang tahu, ada yang masih ingat apa itu ukuran pemusatan data? Saya, Bu. Siapa itu? Sapira ya? Ya, Bu, Safira. Ya. Nah, ukuran pemusatan data itu adalah nilai yang menyatakan letak dan data, Bu. Ya, benar ya jawaban dari Sapira. Berarti Sapira ini ingat materi minggu lalu. Kemudian Ibu ingin bertanya lagi bahwa ukuran pemusatan data kan terbagi 3. Nah, ada yang tahu apa-apa aja itu? Saya, Bu. Asti. Ya, silakan Iya, Bu. Asti. Yang pertama yaitu mean atau rata-rata, yang kedua median atau nilai tengah, dan yang ketiga modus, Bu. Ya, benar ya jawaban Asti. Berarti masih ada yang ingat ya materi minggu lalu. Kemudian sedikit tambahan dari Ibu bahwa ukuran pemusatan data itu digunakan untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai sekumpulan data. Nah, Ibu rasa kalian sudah memahami materi tersebut. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu setelah mengamati dan mempelajari serta mengisi LKPD yang berisi panduan, maka yang pertama, peserta didik dapat menentukan sebaran data, yaitu jangkauan, kuartil, jangkauan interkuartil, dan simpangan kuartil dari suatu data. Kemudian yang kedua tujuannya, peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sebaran data, yaitu jangkauan, kuartil, jangkauan interkuartil, dan simpangan kuartil untuk mengambil keputusan dan membuat prediksi. Nah, selanjutnya, adapun cakupan materi kita pada hari ini mengenai ukuran penyebaran data itu ada 4. Yang pertama jangkauan, kemudian yang kedua kuartil, yang ketiga jangkauan interkuartil, dan yang terakhir simpangan kuartil. Ibu juga akan menjelaskan teknik penilaiannya, teknik penilaian pada pembelajaran hari ini, yakni observasi sikap, kemudian tes tulis, dan yang terakhir tugas proyek. Jadi tes tulis ini berupa kuis. Nah, Ibu harapkan nanti kalian sungguh-sungguh mengikuti pembelajaran pada hari ini sehingga bisa mengisi dan menjawab soal kuis dengan benar ya. Langsung saja kita masuk ke materi ukuran penyebaran data. Yang pertama, jangkauan. Jangkauan adalah selisih antara data terbesar dan terkecil. Adapun rumus dari jangkauan, yaitu R atau range, itu sama dengan X max, data terbesar dikurang dengan X min, data terkecil. Kemudian untuk lebih memahaminya, kita perhatikan contoh berikut ini. Nilai rapor seorang siswa kelas 9 adalah, bisa dilihat di slide, kemudian yang ditanyakan tentukanlah jangkauannya. Nah, penyelesaiannya yaitu pertama kita tentukan dulu nilai dari data terbesar dan terkecilnya. Di sini dari data ini kira-kira nilai data terbesarnya berapa? 8, Bu. 8, Bu.
Ya, benar ya. Kemudian data terkecilnya? 5, Bu. Ya, benar. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus range, yaitu sama dengan X max dikurang X min. Kita masukkan X max-nya yang tadi kalian bilang 8 dikurang dengan X min, yaitu 5. Hasilnya yaitu sama dengan 3. Jadi jangkauan data tersebut adalah 3. Kemudian kuartil. Kuartil adalah 3 nilai yang membagi data terurut dari terkecil menjadi 4 bagian sama banyak. Kuartil itu terdiri atas 3, yaitu yang pertama kuartil pertama atau bawah, yang kedua kuartil tengah atau Q2, dan yang ketiga ada kuartil atas atau Q3. Kemudian cara menentukan kuartil, yaitu yang pertama, kita tentukan kuartil kedua dengan cara seperti menentukan median. Kita kan udah mempelajari bagaimana cara menentukan median minggu lalu. Kemudian yang kedua, kuartil pertama diperoleh dengan menentukan nilai tengah dari data sebelum letak median. Dan kuartil ketiga diperoleh dengan menentukan nilai tengah dari data setelah median. Nah, apabila N atau jumlah datanya itu banyak, maka kita dapat menggunakan rumus sebagai berikut. Bisa dilihat letak Q, I, atau kuartil ke I, di mana nilai I ini 1 sampai 3, yaitu kuartil ke 1, I-nya 1, sama dengan data ke I per 4, dikali dengan N, yaitu jumlah data ditambah dengan 1. Nah, untuk memahami mengenai kuartil ini, kita langsung saja melihat contoh. Tentukan nilai kuartil dari data di bawah ini. Penyelesaiannya, nah, di sini kan datanya udah terurut naik, udah berurutan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Karena itu hal yang utama kita tentukan terlebih dahulu untuk menentukan kuartil. Kita urutkan datanya. Kemudian kita tentukan Q1, Q2, dan Q3-nya. Di sini nilai banyak datanya ada berapa? Ada 11 kan? 11, Bu. Ya, kemudian kita masukkan ke rumus letak Q1, yaitu sama dengan data ke 1 per 4 dikali N ditambah 1. N-nya yaitu 11. 11 ditambah 1, 12. Kemudian dibagi 4 sama dengan 3. Karena data ketiga sama dengan 7, ini data ketiga, yaitu nilainya 7, maka kuartil pertama yaitu sama dengan 7. Nah, kemudian yang kedua letak Q2, yaitu sama dengan data ke 2 per 4, dikali dengan N, banyaknya data, ditambah 1. N-nya yaitu 11. 11 ditambah 1, 12. Kemudian dibagi 2, yaitu sama dengan 6. Kemudian karena data ke-6, di sini data ke-6 nilainya berapa? 8 ya? 8, Bu. Ya, 8. Maka kuartil keduanya yaitu 8. Kemudian letak Q3 yaitu sama dengan data ke I per 4. Karena Q3 maka 3 per 4. Dikali dengan N ditambah 1. N-nya yaitu 11 ditambah 1, 12. Maka hasilnya sama dengan 9. Data ke 9. Nah, data ke 9 di sini nilainya berapa? 11, Bu. 11, Bu. 11. Maka nilai dari kuartil ketiga yaitu sama dengan 11. Selanjutnya, jangkauan interkuartil dan simpangan kuartil. Jangkauan interkuartil adalah selisih antara kuartil atas dan kuartil bawah, atau kita rumuskan yaitu QR sama dengan Q3 dikurang Q1. Kemudian simpangan kuartil adalah setengah dari jangkauan interkuartil, atau simpangan kuartil itu dilambangkan dengan QD, yaitu sama dengan setengah dikali QR. QR ini yaitu jangkauan interkuartil, Q3 dikurang Q1.
Nah, untuk lebih memahaminya, kita perhatikan contoh berikut ini. Tentukan jangkauan interkuartil, dan simpangan kuartil dari data di bawah ini. Nah, penyelesaiannya yang pertama kita harus urutkan dulu datanya dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kemudian kita tentukan Q2-nya atau median nilai tengah dari data berikut ini. Nah, di sini kan N-nya yaitu ada berapa? Ada 11 kan? Maka jumlah datanya yaitu ganjil. Seperti minggu lalu kita menentukan median data ganjil yaitu N ditambah 1 dibagi 2. Sehingga 11 ditambah 1 dibagi 2. 12 dibagi 2, 6. Berarti nilai dari kuartil kedua yaitu letaknya di data ke-6. Di sini data ke-6 nilainya berapa? 6, Bu. 6 ya. Selanjutnya, untuk menentukan kuartil pertama, yaitu dengan cara menentukan nilai tengah dari sebelah kiri kuartil kedua. Di sini kan datanya yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita cari nilai tengah dari 5 data ini. Nilai tengahnya berapa? 3, Bu. Ya, 3. Jadi, nilai dari kuartil 1 yaitu 3. Begitu juga dengan kuartil ketiga. Kita cari nilai tengah dari data ke-6 sampai 9. Berapa nilainya? 7, Bu. 7 ya. Nah, maka diperolehlah Q1 sama dengan 3, Q2 sama dengan 6, dan Q3-nya sama dengan 7. Nah, kemudian selanjutnya kita tentukan X-max dan X-min, data terbesar. Di sini data terbesarnya berapa? 9, Bu. 9, Bu. Ya, 9. Kemudian X-min-nya udah jelas ya, 1. Ya, maka kita masukkan ke rumusnya, yaitu jangkauan atau range, yaitu sama dengan X-max dikurang X-min. 9 dikurang 1, sama dengan 8. Kemudian yang kedua, jangkauan interkuartil, rumusnya yaitu Q3 kuartil atas dikurang dengan kuartil bawah. Kuartil atasnya tadi udah kita cari yaitu 7 nilainya dikurang dengan kuartil bawahnya 3. Hasilnya sama dengan 4. Kemudian simpangan kuartil yaitu sama dengan setengah dikali jangkauan interkuartilnya yaitu Q3 dikurang Q1. 4 tadi nilainya. Kemudian dibagi 2. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Udah ya. Ibu rasa kalian paham mengenai contoh ini. Selanjutnya, Ibu minta kalian untuk mengamati tabel berikut ini. Di tabel ini diberitahukan bahwa ini merupakan tabel data kecepatan motor yang melintasi jalan Merdeka selama 1 menit atau dinyatakan dalam kilometer per jam. Nah, bisa kalian lihat di slide tabelnya, terdapat kecepatan dan frekuensinya. Kemudian ada suatu permasalahan yaitu tentukanlah median, jangkauan, dan jangkauan interkuartil dari kecepatan motor yang melintasi jalan Merdeka dari tabel di samping ini. Penyelesaiannya, ayo sama-sama kita kerjakan ya. Yaitu yang pertama kita tentukan dulu letak Q1-nya, yaitu dengan rumus 1/4 dikali N ditambah 1. N-nya yaitu tadi jumlah seluruh datanya yaitu 32 ditambah 1, kemudian dibagi dengan 4. Hasilnya yaitu sama dengan 8 1/4. Nah, Q1 ini terletak di antara data ke-8 dan ke-9. Nah, maka nilai Q1 itu sama dengan X8 ditambah dengan 1/4. 1/4 ini dikali dengan X9 dikurang dengan X8.
Cara menentukannya begitu, yaitu X8 di sini di tabel yang udah ada frekuensi kumulatifnya berapa nilainya? Ini kan berarti nilai data ke-1 sampai ke-2 itu nilainya kan 40. Kemudian data ke-3 sampai ke-8 itu nilainya 50. Kemudian data ke-9 sampai 16 itu nilainya 60. Begitu juga seterusnya ya. Nah, berarti data ke-8 di sini berapa nilainya? 50, Bu. Ya, 50 ya. Kemudian ditambah dengan 1/4 dikali data ke-9. Data ke-9 berapa nilainya? 60, Bu. 60 ya. Nah, kemudian tadi dikurang dengan data ke-8. Berarti 60 dikurang 50. Hasilnya yaitu sama dengan 50 ditambah 2,5 sama dengan 52,5. Begitu juga cara menentukan letak Q2-nya, sama kayak Q1. Kita masukkan aja rumusnya setengah dikali N ditambah 1, 32. N-nya ditambah 1, kemudian dibagi 2. Hasilnya 16, 1/2. Kemudian nilai Q2-nya yaitu dengan cara X16, data ke-16 ditambah dengan 1/2 dikali X ke-17, kemudian dikurang dengan data ke-16. Hasilnya yaitu sama dengan 65. Nah, kemudian sama juga letak Q3-nya yaitu 3/4 dikali dengan N ditambah 1. Hasilnya yaitu sama dengan 24, 3/4. Nah, nilai dari Q3-nya yaitu sama dengan, ini kan 24, jadinya X24, nilai data ke-24. Ditambah dengan 3/4, data setelah 24, 25 kan, 25, kemudian dikurang dengan data ke-24. Begitu cara mencarinya, yaitu sama dengan 77,5. Kemudian, maka setelah kita mencari nilai Q1 sampai Q3, maka mediannya itu kan Q2. Hasilnya yaitu 65. Kemudian jangkauan X-max dikurang X-min sama dengan X-max-nya berapa? Dari tabel ini, data yang terbesar? 90, Bu. Ya, data yang terkecil? 40. Ya, 90 dikurang 40 sama dengan 50. Kemudian jangkauan interkuartilnya yaitu kuartil atas dikurang dengan kuartil bawah. Kuartil atasnya udah kita cari tadi, nilainya yaitu 77,5 dikurang dengan 52,5. Hasilnya yaitu sama dengan 25. Sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya, Bu. Ya, Dila, apa yang mau ditanyakan? Misalkan letak Q1-nya koma yaitu misal 10,25 itu bagaimana ya, Bu? Ya, bagus ya pertanyaan dari Dila. Jadi jika letak Q1-nya itu koma, kayak 10,25 ya tadi contohnya, maka cara menyelesaikannya yaitu kita tinggal ubah menjadi X10, data ke-10, 10-nya itu. Kemudian ditambah dengan komanya. Komanya kan 0,25. Dikali dengan X11 dikurang dengan X10. Begitu caranya. Sampai di sini, apakah paham, Dila? Sudah, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Baik, selanjutnya, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada ya? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Oke, jika tidak, Ibu akan menyuruh kalian untuk mengerjakan LKPD. LKPD-nya
Ibu akan share di grup WA ya. Kemudian kelompoknya itu kelompok yang minggu lalu. Sama seperti minggu lalu ya. Nah, kalian kerjakan LKPD ini selama 20 menit. Nanti Ibu akan minta masing-masing dari perwakilan kelompok untuk mempresentasikan jawaban dari LKPD yang sudah kalian kerjakan. Sampai di sini apakah bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Baik. Silakan dikerjakan ya, anak-anak. Udah Ibu share LKPD-nya. Nah, kalian juga bisa menambahkan informasi dari video link YouTube yang akan Ibu kirimkan. Yang akan Ibu kirim di grup WA ya. Serta kalian bisa mencari referensi-referensi lain untuk menjawab LKPD. Bisa dari internet, dari jurnal atau modul, terserah. Oke, Ibu rasa waktunya udah 20 menit ya. Apakah udah siap? Udah siap semuanya, anak-anak? Sudah, Bu. Udah, Bu. Baiklah, karena udah siap semua ya. Jadi Ibu minta perwakilan dari kelompok untuk mempresentasikannya. Untuk masalah yang pertama, Ibu minta kelompok 1 untuk mempresentasikannya. Ayo, siapa yang ingin mempresentasikan jawabannya? Saya, Bu. Ya, Sapira ya. Ya, Bu. Silakan, Sapira. Jadi, setelah disusun data-datanya, untuk nomor 1, nilai data terbesarnya yaitu 55, dan nilai data terkecilnya yaitu 44. Kemudian untuk yang nomor 2, selisih dari data terbesar dikurang data terkecilnya, yaitu Xmax dikurang Xmin, sama dengan 55 dikurang 44, sama dengan 11. Jadi selisihnya yaitu 11. Dan yang nomor 3 yaitu hasil selisih pada langkah 2 ini merupakan jangkauan. Jadi kesimpulan yang dapat kami berikan dari langkah 1 dan 2, jangkauannya yaitu 11. Udah, Bu. Ya, terima kasih Sapira sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Selanjutnya untuk masalah 2, silakan perwakilan dari kelompok 2 untuk mempresentasikannya. Siapa kira-kira yang ingin mempresentasikan? Saya, Bu, Cindy. Ya, silakan Cindy. Nah, yang nomor 2, masalah 2, kan kita pertama disuruh mengurutkan nilai dari data dari terkecil sampai ke besar. Nah, jadi urutannya adalah 56, lalu 57, 68, lalu masih sama 68, 78, 78, lanjut 86, 86, dan 92. Lalu menentukan nilai tengah dari data yang telah diurutkan. Jadi tadi kan datanya diurutkan, Bu. Lalu menentukan nilai tengahnya karena datanya ganjil, jadi rumusnya kan N tambah 1. Jadi 9 tambah 1 per 2. 9 tambah 1, 10 per 2 sama dengan 5. Jadi data yang kelima dari urutan tadi adalah 78. Jadi median atau nilai tengahnya adalah 78. Kemudian yang soal selanjutnya adalah menentukan nilai tengah dari urutan data terendah sampai setengah data. Jadi data terendahnya di sini 56, lalu diurutkan sampai setengah data sehingga menjadi 56, 57, 68, dan 68. Ada 4 data. Lalu disuruh menentukan nilai tengah dari urutan datanya. Jadi kita mencari kuartil pertama, yaitu 57 ditambah 68 dibagi 2, sama dengan 62,5. Selanjutnya, menentukan nilai tengah dari data, urutan setengah data sampai data yang tertinggi. Jadi tadi setengah datanya kan mulai dari 78, lanjut ke 86 sampai data yang tertinggi yaitu 92. Lalu nilai tengahnya adalah kuartil 3, sehingga caranya adalah 86 ditambah 86 dibagi 2. Hasilnya adalah 86. Gitu, Bu. Ya. Terima kasih Cindy sudah mempresentasikan hasil diskusinya ya. Selanjutnya yang terakhir untuk masalah ke-3 dan masalah 4. Silakan perwakilan dari kelompok 3 untuk mempresentasikannya. Siapa kira-kira yang akan mempresentasikan?
Saya Bu. Dila ya. Ya, silakan Dila. Jadi di masalah 3, di sini kita akan membahas mengenai jangkauan interkuartil. Nah, yang pertama itu kita disuruh mencari kuartil 3 dikurangi kuartil 1. Yang pertama yaitu kita mencari letak kuartil 1-nya sama dengan 1/4, 9 ditambah 1 sama dengan 10/4 sama dengan 2,5. Maka nilai kuartil 1-nya sama dengan 139 ditambah 139 dibagi 2 sama dengan 139. Kemudian letak kuartil 3-nya dapat ditentukan dengan 3/4, buka kurung 9 ditambah 1 sama dengan 30/4 sama dengan 7,5. Maka nilai kuartil 3-nya sama dengan 142 ditambah 143/2 sama dengan 142,5. Nah, maka kuartil 3 dikurang kuartil 1 sama dengan 142,5 dikurang 139 sama dengan 3,5. Kemudian di sini kita akan menyimpulkan jangkauan interkuartil itu ialah selisih antara kuartil atas dan kuartil bawah. Kemudian untuk masalah 4, di sini membahas mengenai simpangan kuartil. Nah, pertama kali kita akan menentukan simpangan kuartilnya yaitu dengan cara yang pertama yaitu setengah jangkauan interkuartil sama dengan setengah dikali 3,5 sama dengan 1,75. Kemudian dibagi 2 nilai dari jangkauan interkuartil, maka diperolehlah simpangan kuartilnya yaitu 1,75. Sudah, Bu. Oke. Bagus sekali ya presentasi dari teman-teman kalian. Dari presentasi yang telah dilakukan oleh teman kalian, apakah ada yang memiliki jawaban yang berbeda? Tidak, Bu. Tidak ada. Berarti jawabannya sama semua. Bu. Iya, Bu. Ya, berarti Ibu anggap kalian sudah bisa mengerjakan LKPD dengan baik dan benar ya. Selanjutnya, Ibu akan memberikan kalian kuis karena Ibu rasa kalian sudah paham mengenai materi ini. Jadi Ibu akan memberikan kuis yaitu mengerjakan latihan yang terdapat pada LKPD. Yang ini. Nah, kuisnya ini dikerjakan secara individu selama 15 menit. Lalu dikumpulkan ke Google Classroom yang telah Ibu buat. Apakah bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Baik, silakan dikerjakan ya, mulai dari sekarang. Oh ya, Ibu ingin memberi apresiasi kepada kelompok terbaik, yaitu kelompok 3, kelompoknya Dila Febriza tadi. Selamat ya kepada kelompok 3 yang telah mempresentasikan hasil diskusinya dengan sangat baik. Untuk itu, Ibu akan memberikan nilai plus kepada kelompok 3. Tetap dipertahankan ya, anak-anak. Terima kasih, Bu. Ya. Baik, karena waktunya udah 15 menit, Ibu harap kalian semua sudah mengumpulkan kuisnya di Google Classroom. Baiklah, karena waktu juga udah mau habis, jadi Ibu ingin meminta salah satu dari kalian untuk memberikan kesimpulan mengenai materi pada hari ini. Apakah ada yang bisa? Saya, Bu. Ya nih, ya silakan ya nih. Kesimpulannya yaitu yang pertama, jangkauan adalah selisih antara nilai yang paling besar dan yang paling kecil yang terdapat di dalam suatu data. Kemudian yang kedua, kuartil adalah ukuran yang dapat membagi ukuran yang membagi data yang telah diurutkan menjadi 4 bagian yang sama. Kemudian yang ketiga, jangkauan interkuartil adalah selisih antara kuartil atas dan kuartil bawah. Kemudian yang terakhir, simpangan kuartil adalah setengah dari jangkauan interkuartil.
bagus ya kesimpulan yang diberikan oleh salah satu teman kalian. Nah, sedikit tambahan dari Ibu, bahwa untuk menentukan nilai-nilai kuartil kita harus mengurutkannya terlebih dahulu. Kemudian kita tentukan kuartil tengahnya terlebih dahulu atau Q2 yang merupakan mediannya. Setelah itu nilai Q1 adalah median dari data yang berada di sebelah kiri Q2. Sedangkan Q3 merupakan median dari seluruh data yang berada di sebelah kanan Q2. Nah, atau kita juga bisa dapat menentukan kuartil dengan menggunakan rumus letak QI, yaitu nilai kuartil ke 1 sampai 3, I-nya, itu sama dengan data ke I dibagi 4, kemudian dikali dengan N ditambah 1. N itu yaitu jumlah data. Nah, jadi sampai di sini apakah kalian sudah paham mengenai materi pada pembelajaran kita pada hari ini? Paham, Bu. Paham, Bu. Apakah masih ada yang kurang jelas atau ada yang ingin kalian tanyakan? Tidak ada. Tidak ada, berarti udah paham semua ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baiklah, karena semuanya sudah paham, jadi Bu akan berikan tugas, yaitu mengerjakan soal-soal uji kompetensi 9 yang bagian A, nomor 11 sampai 20 yang ada di buku paket kalian. Kemudian Ibu juga akan memberikan tugas proyek, yang mana tugas proyek ini itu dikerjakan per kelompok. Kelompoknya itu bisa kalian pilih sendiri ya. Satu kelompok itu terdiri dari 3 atau 4 orang. Itu kalian pilih sendiri kelompoknya. Dan tugas-tugas ini, tugas PR pekerjaan rumah tadi sama tugas proyek ini dikumpulkan di Google Classroom. Deadline pengerjaannya yaitu selama 1 minggu. Apakah bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Alhamdulillah. Selanjutnya, Ibu juga akan memberitahukan kalian mengenai materi pada pertemuan selanjutnya, yaitu peluang. Minggu depan kita akan mempelajari peluang. Untuk itu, kalian harus baca-baca materi ini di rumah ya. Bu. Baik, Bu. Baiklah, sebelum kita menutup kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita terlebih dahulu berdoa, yaitu dengan membacakan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ibu tutup kegiatan pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.